Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, sebelum sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hawa. Saya adalah guru agama Islam di SMA 1 Balerian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sumber hukum Islam dan standar kompetensinya memahami sumber-sumber hukum Islam, hukum taklif, dan hukum wad'i serta hikmah ibadah. Kompetensi dasarnya menyebutkan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran hadis dan ijtihad sebagai sumber agama Islam, kemudian menjelaskan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran hadis dan ijtihad sebagai sumber agama Islam, dan terakhir menerapkan hukum taklif dan kehidupan sehari-hari. Sumber hukum Islam ada pada Al-Quran. Dalil-dalilnya dapat kita lihat yaitu dari Quran surah Quran surat 2 dan juga dari hadis-hadis yang berpegangan pada Quran dan hadis. Warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasyaktum bihi ma kitaballahi wa sunnatan rasulillah. Aku telah tinggalkan atas kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat jika kalian pegang keduanya, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Materinya sumber hukum Islam, Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad, dan pembagian hukum dan Islam. Sumber hukum Islam pengertiannya, segala sesuatu yang menjadi dasar acuan atau pedoman syariat Islam, sumber Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Pengertian Al-Quran dalam bahasa qira'atan Qur'an atau bacaan. Istilah firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Disampaikan kepada manusia dengan mutawatir dan membacanya sebagai ibadah. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia dan alam. Fungsi Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nama lain Al-Quran ada Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikrun, Al-Huda, Al-Shifa. Pengertian hadis, segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan takrir serta penjelasan sifat-sifat beliau. Kedudukan hadis. Hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran yang prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Pembagian istilah hadis. Hadis qauliyah, yaitu hadis yang didasarkan kepada segala perkataan dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis fi'iliyah, yaitu hadis yang didasarkan kepada perbuatan dan tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis takriliyah, yaitu hadis yang didasarkan pada ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perbuatan para sahabatnya. Pengertian ijtihad.
mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Kedudukan istihad menempati kedudukan dalam sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi istihad menetapkan hukum sesuatu yang tidak bermuat dalam Al-Quran maupun hadis. Syarat menjadi mustahid ahli istihad: yang pertama, memahami Al-Quran dan asbabun nuzulnya, sebab turunnya. Kemudian memahami hadis dan asbabul wurudnya, sebab kemunculannya. Kemudian mengetahui pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab, mengetahui tempat-tempat ijma, mengetahui usul fikih, mengetahui maksud syariat, memahami masyarakat dan adat istiadat tempat dia akan mengeluarkan istihad, bersifat adil dan wara. Bentuk-bentuk istihad: ijma, kebulatan pendapat semua mujtahid pada suatu masa atau suatu masalah yang berkaitan dengan syariat. Qiyas, menetapkan hukum atas suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan melihat kesamaan antara keduanya. Istihab, melanjutkan berlakunya hukum yang telah ditetapkan karena adanya suatu dalil sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Kemaslahatan dan kebaikan yang tidak disinggung syara atau untuk mengerjakan atau meninggalkannya, dan bila dikerjakan akan mendapat manfaat terhindar dari keburukan. Urf, kebiasaan dilakukan oleh seorang atau kelompok orang baik, kata-kata, perbuatan. Contoh-contoh istihad Majelis Ulama Indonesia atau MUI: menulis kitab suci Al-Quran dalam bahasa di luar Arab diperkenankan sepanjang disertakan tulisan Arab aslinya. Penggunaan pil anti haid demi kesempurnaan ibadah haji. Vasektomi atau tubektomi termasuk usaha pemandulan termasuk haram. Nanti akan ada tugas untuk siswa-siswa sekalian. Tugas pertama, sebutkan 5 nama lain Al-Quran, sebutkan 3 fungsi hadis, berikan masing-masing 1 contoh hadis kauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takriliyah, dan jelaskan pengertian ijma dan qiyas. Sebutkan macam-macam hukum taklifi, sebutkan macam-macam hukum wadai. 7. Apakah hukum dalam Islam tentang narkoba, pacaran, merokok, dan korupsi. Fardu wajib, wadaya fardhu ain kifayah, sunnah muakkad, sunnah gairul muakkad, haram lizatihi, haram li gairihi, mukallaf, balik, mumazzid, dalil qathi, dalil zanni, mutazid, fatwa. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Taklifi, ketentuan Allah Ta'ala menuntut mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Wad'i, ketentuan Allah Ta'ala terjadinya sesuatu merupakan sebab atau syarat atau menghalang bagi suatu hukum. Macam-macam bentuk hukum taklifi dan hukum wad'i. Al-izab, tuntunan secara pasti dari syariat untuk dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Bentuk hukumnya adalah fardu. An-nabl, ajuran dari syariat untuk melaksanakan suatu perbuatan yang akan mendapatkan balasan kebaikan. Ibahah, yaitu tuntunan Allah Ta'ala yang mengandung pilihan untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya. Al-karahah, sesuatu yang dianjurkan syar'i kepada mukallaf untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Al-tahrim, tuntunan syar'i untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Bentuk hukumnya ialah haram. Al-izab dapat dibagi menjadi 2, fardu ain, perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf. Contoh, melaksanakan puasa Ramadan, salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Fardu kifayah,
perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat. Jika sudah dikerjakan oleh salah seorang anggota masyarakat, maka yang lain terbebas dari kewajiban tersebut. Contoh, memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah muslim. An-naba dapat dibagi menjadi dua, sunnah muakkadah, perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap mukallaf. Contohnya salat badiyah isya. Sunnah gairul muakkadah, perbuatan dianjurkan untuk dikerjakan oleh mukallaf. Contohnya salat tabliyah isya. Macam-macam bentuk hukum wadi'ah sebab adalah suatu keadaan yang dijadikan sebagai alasan adanya hukum dan tidak adanya alasan tersebut menyebabkan tidaknya hukum. Syara ialah sesuatu yang dijadikan syariat sebagai penyempurna sah atau tidak perintah sah tersebut. Mani penghalang keadaan atau peristiwa yang ditetapkan syariat menjadi penghalang bagi adabnya hukum dan membatalkan hukum. Fardu wajib, muwassa muwadda, fardu ain kifayah, sunnah muakkad, sunnah gairul muakkad, haram lizatihi, haram lil gairihi, mukallaf, muballigh, mumazzid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.